sesuai pandangan para ulama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan prinsip hukum Islam. Menghindari kemudaratan lebih penting untuk dikedepankan daripada sekedar mewujudkan kemaslahatan. Maka untuk sementara waktu dianjurkan agar sholat berjamaah termasuk sholat Jumat di masjid diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bihi ta'un, idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada bihi di situ maksudnya ta'un, wabah, bencana, musibah, penyakit, bi ardin, pada suatu daerah, la taqdimu alaih, jangan kamu datang ke sana. Kita sudah tahu di daerah itu ada wabah penyakit, maka kita jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, kalau kamu berada di suatu tempat dan di situ ada wabah penyakit, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar dari daerah itu. Kata Nabi, firra minal majzum, firra, larilah engkau, minal majzum. Kalau ada orang yang terkena penyakit menular, di sini dalam konteks ini Nabi menyebutkan penyakit kusta. Firra minal, larilah engkau dari orang yang kena penyakit kusta, firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Jadi kita lari dari suatu daerah kawasan yang banyak virus itu bukan kita lari dari takdir. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ada suatu lembah, di situ banyak wabah, hama, virus. Kemudian kata Umar bin Khattab, mari kita pindah ke tempat yang tidak ada manusia di situ, yang bersih, steril. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Dilarang Jumatan itu artinya Jumatan di sebuah kawasan yang mengancam penyebaran virus corona. Jadi ahlul khubroh ini mungkin mereka-mereka yang diberi tugas pemerintah untuk satgas lah ya, satgas corona. Tadi saya ngisi di mana, di Polres itu, ternyata Indonesia ini membuat satgas corona. Ketika satgas corona ini sudah mengatakan daerah ini virus coronanya sudah mengancam, jadi penyebarannya sudah luar biasa, maka daerah itu sudah bisa diadakan libur sholat Jumat. Artinya wis gak usah sholat Jumat. Jadi saya sepakat dengan fatwa MUI itu, saya cocok. Fatwa MUI saya sepakat. Artinya kalau dibaca secara kafah, secara keseluruhan kita sepakat. MUI menyatakan bahwa boleh meninggalkan sholat Jumat kalau di sebuah daerah yang di situ memang betul-betul bahaya. Kalau tidak, maka tetap melaksanakan sholat Jumat. Semoga barokah manfaat. Begini Bang, perintah sholat Jumat itu jelas dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Itu secara global dikatakan wajib mendirikan. Apabila sudah tiba saat sholat Jumat, panggilan azan, wajib untuk mendirikannya. Nah kemudian didukung oleh hadis ya yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan, ini teks Indonesianya ya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali dengan meremehkannya, catatannya garis besar, stabilo cetak miring, meremehkannya, bahasa Arabnya tahawunan, ya,
Di situ ada kata meremehkannya, maka ancamannya Allah menutup hatinya. Remehkan. Sementara untuk kondisi sekarang tidak ada unsur meremehkannya. Malah unsur yang ada adalah daruriyah. Ini darurat, ada unsur, ada uzur. Apa uzur di dalamnya? Menghindari penularan penyakit. Dalam Islam, maqasid syariah, tujuan dihadirkannya hukum Islam ada 5. Satu diantaranya hifsun nafas, memelihara jiwa. Maknanya semua hukum menjadi halal ketika jiwa kita terancam. Sholat Jumat. Nah, saya yakin-yakinnya kita meninggalkan sholat Jumat ini bukan karena kita meremehkan, tapi kita menghindari musibah dan memutuskan mata rantai penularan virus. Nah, kalau kita taat dengan anjuran pemerintah, mengikuti majelis ulama dengan tidak sholat Jumat dan mengganti sholat duhur, insya Allah menjadi ibadah, dapat pahala. Memang ada keterangan dalam satu hadis yang diriwayatkan salah satunya oleh Imam Abu Daud. Nomor hadis 1052, rawinya Abi Al-Ja'i. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, bima makna man taraka thalatha juma'in tahawunan alaihi. Nah, tolong digaris bawahi kalimat tahawunan alaihi. Ya, taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkan itu, tahawunan alaihi itu menganggap ringan, remeh. Nah, jadi kasusnya sengaja meninggalkan Jumat. Nah, bukan karena ada sebab tertentu yang secara syariat dia boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Ingat ya, bukan sengaja meninggalkan Jumat karena ada sebab tertentu sehingga dia mengganti Jumat dengan zuhur. Nah, kasusnya berbeda. Nah, dalam konteks orang tidak bisa Jumat, nah, karena kekhawatiran diduga menyebarnya virus misalnya, corona ini, ya, apalagi misalnya mohon maaf di masjid-masjid simpangan, jalan, ya, atau sekarang seperti Istiqlal, kan? Atau masjid-masjid yang di pinggir jalan, yang kita nggak tahu siapa jamaahnya, mungkin dia membawa virus dan sebagainya, maka ada kebijakan di masjid tersebut tidak diselenggarakan sholat Jumat dan jamaah kemudian diperkenankan mengganti dengan sholat zuhur. Bahkan telah keluar fatwa MUI terkait dengan persoalan ini. Materi ke-10 sholat Jumat adalah hukum sholat Jumat. Beliau mengatakan sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan hukumnya sunnah. Boleh mereka hadir tetapi tetap lebih afdal di rumah, ya. Tapi kalau laki-laki wajib, kecuali dia punya udzur syar'i, belum balik, musafir, sakit, gila, ini semua mungkin punya udzur. Selain daripada ini tidak boleh sama sekali tinggalkan Jumat. Ulama-ulama memberi fatwa tidak dianjurkan bagi mereka untuk hadir dalam salat-salat berjamaah, bahkan salat Jumat. Dulu pada zaman sahabat-sahabat Nabi pernah terjadi hujan lebat sehingga jalan becek. Azan ketika itu diubah redaksinya. Kalau dalam azan ada kalimat yang menyatakan hayya 'alas shalah, mari melaksanakan salat, maka panggilan ketika itu berbunyi, salatlah di rumah kalian masing-masing. Ini bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa, tapi berkaitan dengan kesehatan dan kemudahan. Itu pandangan agama. Bahkan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat, ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut, ya. Tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah, tidak mengapa dia tinggalkan salat Jumat, ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa, ya. Udzur Jumat yang menjadikan orang yang semula wajib melakukan Jumat menjadi tidak wajib. Ini mirip, ini sudah dipertanyakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau menghimbauan pemerintah demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan karena adanya wabah saat itu, maka kita hendaknya mendengar. Yang semula wajib dilaksanakan di masjid tidak wajib. Justru ini yang perlu dihadirkan
Jangan sampai ada orang meninggalkan Jumat sementara dia merasa wajib melakukan Jumatan. Jadi selagi itu uzur, maka Anda tidak wajib melakukan Jumat. Uzur Jumat banyak, termasuk diantaranya adanya rasa takut, kekhawatiran semacam itu. Bahkan sebagian aimah mengatakan kalau ada orang dirinya punya bau yang sangat, tidak wajib Jumatan karena mengganggu orang lain kok. Jadi perlu difahamkan kepada siapapun, karena ini himbauan pemerintah yang sudah komunikasi dengan bagian medis, maka bagi Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat karena ini termasuk uzur Jumat, tidak wajib. Tapi bagi yang ingin melaksanakan Jumat, sholat Jumat sah-sah saja. Misalnya ada yang memaksakan berkumpul di masjid, sah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ikuti petunjuk. Selagi tidak wajib, jangan dipaksa orang untuk datang ke masjid. Kalau Anda memaksa, saya pengen ke masjid, urusan Anda. Jangan paksa orang lain, wong ini uzur kok. Uzur harus diketahui sebagai uzur, sehingga jangan sampai orang merasa bersalah terus di rumahnya. Anda tidak sholat, gak ada masalah. Lakukan sholat duhur berjamaah. Bahkan kalau mungkin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing, asalkan terjadi sebuah komunitas, oke. Mungkin kalau kita patuh dengan mazhab Syafi'i, dengan 40 orang misalnya di kampungnya atau di perusahaannya atau pondok pesantren terdiri dari 40 orang lebih, laksanakan sholat Jumat. Tapi kan tidak mustautinin semuanya, bukan orang asli situ, muqimin. Muqimin dalam mazhab Syafi'i ada qaulani masyhurani, dua qaul masyhur. Demi melaksanakan sholat Jumat, bolehlah kelompok misalnya pesantren ini mengadakan sholat Jumat. Kemudian perusahaan melakukan sholat Jumat, sah. Dalam keadaan semacam ini khususnya mengambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i, karena ini justru untuk melaksanakan sebuah amalan, bukan meninggalkan. Akan tetapi ini yang perlu ditekankan, jika tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat duhur di rumah masing-masing, karena adanya keadaan semacam ini dia tidak dosa. Ini yang harus dipahamkan.